Maka jadi betina jangan banyak omong. Paling juga yang kasihnya bilang, saya beli ini di Pasar Pramuka Koyoyo. Begitu ramai bunyinya. Belinya di mana? Dibungkus di kantong semen. Dia bunyi di dalam kantong semen. Luar biasa bagus. Tipu kamu. Yang jualnya itu pakai alat di dalam mulut. Dia perhatikan burung pada yang bunyi. Dia beli. Hati-hati loh. Berhadapan dengan Tuhan. Kita nggak kenal suara Tuhan dalam peperangan. Yang kita kenal tombak melawan. Pedang, panah berseliweran. Kita tidak kenal Tuhan. Setelah kebangkitan Yesus, Maria Magdalena ada di kuburan. Dia nangis karena Yesus tidak ada, sudah bangkit. Begitu keluar dia lihat ada laki-laki di luar. Dia ngadu, Tuhan, di mana Tuhan sembunyikan Yesus? Karena saya lihat mayatnya tidak ada. Tuhan, di mana Tuhan sembunyikan Yesus? Lalu Yesus bilang, Maria, dia panggil namanya. Baru dia kaget, terbuka matanya. Dia bilang, Rabuni. Kasih tahu sama muridku dan Petrus bahwa aku sudah bangkit dan aku tunggu di Galilea. Ketika dalam kesedihan, Maria Magdalena tidak mampu mengenal Yesus. Ketika dalam gelombang percobaan, Petrus dan murid-murid Yesus gagal mengenal Tuhan, disebut hantu. Dapatkah kira-kira kita mengenal suara Tuhan dalam peperangan? Kita buka Efesus 6 ayat 10. Dalam Efesus 6 ayat 10, indah sekali ajakan dari Rasul Paulus. Akhirnya, hendaklah kamu apa? Kuat di dalam Tuhan. Tapi kuatnya apa? Di dalam kekuatan? Oh, orang itu kuat duitnya. Wah, itu orang kuat pengaruhnya. Enggak dihitung sama Tuhan. Tuhan itu kalau saudara itu kuat dalam kekuatan kuasanya. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Berarti kita lagi dalam perang. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bukan serangan. Iblis tidak berani menyerang. Dia tipu. Dia tipu muslihat iblis. Dia tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita atau peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan si itu, bukan si ini, bukan si A, bukan si B, bukan si C, bukan si D. Peperangan kita melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Empat. Penipu-penipu itu kumpul 4. Pemerintah-pemerintah. Penguasa-penguasa. Dia merasa ingin berkuasa. Nyi Loro Kidul ingin berkuasa di Laut Selatan. Kiai Ageng Surya Kancana, penguasa Gunung Gede. Baru-baru ini ada dukun yang berkata, dukun itu sudah meninggal tahun 85.
buta lagi matanya. Dia berkata tahun 2016, Eropa akan hilang. Saya ketawa. Alkitab katakan, langit dan bumi akan lenyap. Tapi firmanku tinggal tetap. Padahal haleluya. Bukan cuma Eropa. Kalau mau hilang, hilang semua. Tapi firman Tuhan yang saudara dengar dan yang saya beritakan, tidak akan lenyap. Tidak akan lenyap. Ayat 13. Sebab itu ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Tadi bertahan, sekarang kita melawan. Pada hari yang jahat itu, untuk setiap pribadi ada satu hari yang jahat. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kalau saudara beli buku saya, tulisan buku saya, Anugerah Penyelesaian, Anugerah Menyelesaikan. Itu sudah ditulis oleh Rasul Paulus melewati suratnya. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah yang terakhir. Kalau habis makan, saudara, saya ada kebiasaan baru tapi nggak usah ditiru. Jangan ditiru. Nggak ada di Alkitab. Sebelum makan saya doa, setelah makan saya tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Saya masih makan bisa. Tadi pagi saya tidak makan, makan siang. Saya bisa makan tahu bakso ini. Dan sayuran. Terima kasih Tuhan. Sudah makan tuh. Saudara kalau diajak makan sama orang, kan habis makan sudah berterima kasih. Hamzena, sudah bayarkan saya. Maaf, terima kasih. Almarhum saudara Akwet, Toko Wong, itu 3 kali ketemu. 2 kali di Kalimantan, 1 kali di Padesenang. Udah ngobrol-ngobrol, saya makan, udah makan, beda di meja, kita mau bayar. Yuk, jangan bayar, yuk, Akwet marah. Saya takut dong, kalau saya bayar kan dia marah. Jadi saya nggak bayar, dia yang bayar. Kalimantan, seberapa? Bayar, sudah, sebab Bapak itu. Saya kan mesti datang, terima kasih. Kalau saudara makan enak, sampai, aduh, makan, lagi hujan-hujan, sanggup pulen, di dalamnya ada petai sama ikan asin sedikit, cocol sama sambal, saudara nggak makan begini tapi lempar ke atas, saudara. Lalu saudara nikmat makan, sudah boboko, saudara sudah makan, sampai kita jadi boboho. Jangan lupa berterima kasih. Apa dalam hati? Kalau saya tundukkan kepala, saya bilang terima kasih Tuhan. Saya masih bisa makan. Kita tidak bisa menjadi maju sebagai pemimpin. Saudara sendiri adalah pemimpin. Pemimpin rumah tangga, pemimpin keluarga, ya. Kalau kita tidak bisa menguasai benteng yang besar itu, maka ketika Yosua menang perang, sebelum dia lewat Sungai Yordan, Musa tidak boleh masuk, dia lihat dari atas tanah perjanjian. Ketika saya melihat dalam impian saya sorga, aduh saya takut seperti Musa.
Dikasih lihat surga, tapi saya tidak bisa masuk. Bakal di depan dia benteng Yeriko yang besar. Tuhan bilang sama Yosua, bawa tentaramu dan kelilingi itu benteng. Jangan banyak bicara, diam saja. Diam. Hanya nafiri saja di depan, itu imam-imam dia tiup. Tentara Yeriko sudah siap di atas. Ngapain ini? Nggak pakai senjata, nggak ada tombak, nggak ada pakai pedang, cuma jalan. Nah mereka jalannya aneh, rada egang, sebab baru disunat. Begitu disunat hari ini, besok suruh keliling. Tentu saja saudara egang yang disunat itu. Boro-boro mau bilang, haleluya. Tahan sakit, dia nyengir, jalan. Saking lebarnya jalan. Aduh. Pulang, sakit, sunatnya masih luka. Saudara yang sudah disunat, ya sudah. Yang belum disunat, ada sunat rohani. Hari kedua, Tuhan bilang, kelilingi lagi. Jangan banyak ngomong. Egang juga jalannya. Tuhan itu penuh strategi. Coba ulangi. Saudara, Tuhan itu strategi. Strateginya kita tutup mulut. Jalan. Jalan kita nggak benar sebab baru disunat sama Tuhan. Asalnya suka begini, sekarang enggak. Asalnya ngomongin orang, sekarang enggak, diam. Asalnya mengeluh, sekarang tidak. Asalnya marah sama Tuhan, sekarang diam. Asalnya emosian, sekarang diam. Ya, saya paling senang kalau kebaktian itu rebo. Tenang. Saya memberi firman-Nya, tenang. Tapi begitu amin keluar dari gereja, buka puasa, wah, lebih ramai dari pasar Mambo. Tapi memang sedang berbuka puasa, tidak ada salahnya. Hari ketiga begitu. Tapi hari ke-6, sunatnya udah kering. Wah, jalannya cepat sekarang nih. Ini orang jalannya cepat, ini tentara ngapain dari atas tuh? Enggak pakai panah. Karena mereka nonton terus. Kita dihibur katanya pakai musik. Tuh Israel nggak bisa apa-apa, cuman keliling doang. Pada hari ke-7, berat ini percobaan. Tuhan bilang, kelilingi 7 kali. 6 kali kamu kelilingi diam, tapi yang ke-7 kali kamu berteriak. Berteriak. Haleluya. Dan itu tembok Yeriko, saudaraku, roboh yang tebalnya 25 meter. Itu roboh semua. Tidak, roboh semua. Tanpa tentara Israel melawan. Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14. Tuhan, haleluya. Sama-sama kita baca. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Yang perang Tuhan. Kita cuma diam saja, kelilingi terus. Saya mau pakai ilustrasi yang suka dipakai oleh ayah saya almarhum. Dan saya suka lihat di depan. Ketika pohon di depan itu dulu sekolah, ada ki hujan, pohon yang rindang itu ditebang. Sebelum ditebang itu digergaji. Digergajinya itu 2 orang. Krek.
seperti nggak ada hasilnya. Rek, seperti nggak ada hasilnya. Tuh gergaji masuk ke pohon sedikit, pohonnya besar. Ya dalam hati masih kecil bilang, kapan robohnya itu? Rek, rok, rek, rok. Ya, atau yang suka dari atas ke bawah, gergaji itu di pabrik-pabrik papan dulu. Sekarang udah otomatis, dulu orang yang gergaji. Saya kasihan yang di bawah, bersin terus. Tai gergajinya kena hidung. Krek, krek.